Hari ini kami bersama tim Yayasan Rumah Junior dari Jakarta menuju Kota Palu dengan pesawat 5 jam, dan hari ini hari yang cukup melelahkan karena kita akan menuju ke Kolono Dale, Sulawesi Tengah selama 12 jam, lalu disambung dengan perjalanan melalui kapal feri melewati sebuah pulau 5 jam, dan nanti diteruskan 3 jam menuju ke Sukuwana. Dan tujuan hari ini kita akan melihat dan mensurvei masyarakat Sukuwana, suku yang terisolasi, terasing di Sulawesi. Kita akan mensurvei dan membangun sebuah bangunan sekolah dan rumah ibadah untuk mereka, sehingga mereka tidak berpindah-pindah tempat dari tempat ke tempat, dan kita akan mendidik, mencerdaskan, serta memberikan sebuah nilai tentang karakter Kristus. 12 jam sudah perjalanan yang kami lewati dari pagi sampai sore hari, dari Kota Palu menyeberang ke Kota Poso dan ditutup di Kota Tua Tentena. Besok pagi selama 5 jam kami ada di kapal feri untuk menuju ke Sukuwana, pedalaman dan suku terasing di sana. Perjalanan yang cukup jauh melelahkan, hampir 24 jam dari kota Jakarta menggunakan pesawat menuju Kota Palu. Dari Pulau Siriti kami menggunakan kembali sepeda motor dalam waktu berjam-jam untuk masuk ke dalam pedalaman hutan Sulawesi, di mana mereka sudah menunggu kita. Dari Pelabuhan Siriti kita naik mobil seperti ini apa adanya, karena kita masih menjemput banyak orang, duduk seperti ini. Dan perjalanan 1 jam kita akan menuju ke mana? Lemowalia. Lemowalia, Sulawesi Tengah. Setelah itu dilanjutkan dengan motor, selanjutnya nggak tahu. Dan terima kasih untuk terus berpartisipasi membangun sekolah. Satu, dua, tiga. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Yes, amin Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, Kau keselamatanku, keselamatanku. Mari jemaat saja nyanyikan pujian ini, katakan ku ingin selalu, ku ingin. Amin Tuhan Yesus. Kami ingin menikmati Engkau. Biarkan rohmu sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku,
menyertai setiap langkah dan jalan hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Yesus. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Kau keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri dan angkat tanganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Biarkan Kau tinggal dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kami mau menikmati Kau, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Tidak ada tempat lain yang lebih indah selain di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami boleh merasakan sekelumit surga di dalam hadirat Tuhan. Tempat di mana kami boleh menemukan damai sejahtera, sukacita. Bahkan kami bisa ketemu dengan Tuhan sendiri di dalam setiap pujian penyembahan yang ada. Tuhan, siapakah kami? Apalah kami ini? Manusia yang bolak-balik bikin salah. Manusia yang kerap kali sombong. Manusia yang kerap kali merasa diri kami bisa dan lebih pintar dari Tuhan. Apalah kami ini? Tapi kasih-Mu yang begitu besar, yang menerima kami apa adanya kami, dengan segala kelemahan dan kekurangan kami, tidak mengurangi cinta-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Sungguh Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Biar siang hari ini setiap kami yang hadir tidak terkecuali boleh merasakan kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Dicurahkan lagi kuat-kuat buat setiap kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, biar bukan hikmat manusia yang disampaikan, tapi isi hati Tuhan. Biar bukan sekedar perasaan manusia yang terlontarkan, tapi perasaan Tuhan dan hatinya Tuhan yang disampaikan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Biar setiap pujian, penyembahan yang naik dari hati yang tulus boleh menyenangkan hati Tuhan siang hari ini dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini kami mau duduk diam dengar isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama berkata,
Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, GMCC sedang back to basic. Kita banyak menyampaikan hal-hal yang sederhana yang mungkin bagi beberapa Bapak Ibu yang sudah merasa cukup lama ikut Tuhan akan merasa, aduh kok temanya kayak gitu ya, kurang menarik, kurang viral, kurang keren, kurang up to date, kurang apalah begitu. Tapi memang kami rindu untuk jemaat GMCC bukan cuma sekedar tahu hal-hal yang viral ataupun pembicara-pembicara yang ngetop, tapi kita rindu Bapak Ibu betul-betul bertumbuh, tertanam betul-betul dan betul-betul apa ya, basicnya tuh kuat, itu kerinduan kami. Nah Bapak Ibu tahu hari ini tema saya apa? Kalau saya sebut pasti kayaknya juga akan terasa gini, nggak menarik kayaknya begitu. Tahu temanya apa Bapak Ibu? Tema saya yang diberikan kepada saya untuk saya sampaikan hari ini adalah saat teduh. Saya lihat dulu wajah-wajah teduhnya sebentar. Nggak menarik ya? Duh amit-amit deh gitu ya. Udah 20 tahun saya ke gereja, masa temanya saat teduh, nggak menarik banget. Bapak Ibu, kalau untuk menyampaikan tema saat teduh secara materi simple dan sederhana, tidak sulit. Tapi yang sulit apa? Yang sulit adalah memastikan Bapak Ibu mendengarkan sampai habis dan pulang melakukan. Itu tantangannya. Dan saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini sudah tahu banyak tentang saat teduh. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu, yang mengubah kita, yang memberikan pertumbuhan dalam iman kita, itu bukan seberapa banyak yang kita tahu. Tapi seberapa banyak dari yang kita tahu itu kita lakukan. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh nonton film atau tutorial memasak. Bapak Ibu tahu soal memasak. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah benar-benar masak, apakah Bapak Ibu bisa masak? Belum tentu. Demikian juga ketika Bapak Ibu tahu banyak tentang saat teduh, ngerti banyak soal saat teduh, bisa mengkhotbahkan tentang saat teduh bahkan, bisa sharing tentang saat teduh, bisa. Tapi kalau Bapak Ibu tidak saat teduh, sama aja. Tidak ada gunanya. Karena yang mengubahkan kita bukan sekedar tahu, yang mengubahkan kita adalah pengetahuan yang kita lakukan. Itu yang mengubah kita. Sudah siap mendengarkan? Betul kan? Sudah siap mendengarkan? Nah kan selalu begitu. Oke. Sebelum lanjut, saat teduh itu apa sih? Saat teduh adalah waktu yang kita khususkan untuk bertemu, berbicara, berhubungan dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bilang gini, saya ini enggak yang kayak saat teduh gitu sih. Tapi dalam 24 jam di dalam hidup saya teringat akan Tuhan. Wow, bagus. Orang saya pakai kalung salib, saya ingat Yesus terus, enggak pernah berhenti saya. Ke kantor saya ingat Yesus, di kantor saya ingat Yesus. Makan ingat Yesus, ke toilet pun ingat Yesus, mau tidur pun ingat Yesus, nonton drakor pun yang saya lihat adalah Yesus, tidur pun saya mimpi Yesus, mungkin sebegitunya. Bagus gak Bapak Ibu? Bagus. Tapi yang namanya saat teduh bukan itu. Saat teduh itu bukan terus terkoneksi 24 jam sama Tuhan, bukan. Saat teduh itu adalah waktu yang sekali lagi garis bawahi, kita khususkan, kita spesialkan untuk Tuhan. Untuk kita ngobrol, untuk kita komunikasi sama Tuhan. Nah sebelum lebih lanjut, saya akan bagikan beberapa hal sederhana yang saya yakin kalau Bapak Ibu udah rutin lakukan, Bapak Ibu udah tahu sebenarnya. Apa aja sih hal simple sederhana terkait saat teduh? Yang pertama, kita mesti milih waktu dan tempat yang cocok untuk kita saat teduh. Kalau sepanjang sepengetahuan Bapak Ibu, kira-kira best time atau waktu terbaik untuk saat teduh itu kapan sih? Pagi, siang, sore, atau malam? Gimana? Pagi. Identik kalau saat teduh itu biasanya direkomendasikannya pagi. Kenapa? Karena pagi-pagi Bapak Ibu begitu bangun biasanya masih sepi. Ya tergantung nih jam bangunnya. Ya kalau bangunnya jam 11 ya udah kagak sepi ya Bapak Ibu, udah telat malah ya, orang udah pada kemana kita baru bangun gitu kan. Kalau Bapak Ibu bangunnya pagi-pagi, especially ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya kan bangunnya pagi banget tuh. Itu biasanya mungkin suami belum bangun, anak-anak belum bangun, masih bisa lah kita fokus
sama Tuhan dulu, nanti baru warawiri dan sibuk macam-macam. Biasanya begitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang gak bisa melaksanakannya pagi. Kenapa? Pagi justru dia repot banget. Contoh, security. Masa suruh saat teduh pagi? Ya mungkin dia baru lagi begadang. Tidak mungkin dia saat teduh pagi. Mungkin waktunya berbeda. Pada dasarnya mau waktu kapanpun, dimanapun, asalkan di waktu dan tempat itu Bapak Ibu bisa fokus, cuman ingat Tuhan, cari Tuhan, silakan. Ada yang di kamar, ada yang di teras, ada yang punya ruang doa, oh puji Tuhan, ada yang mau di balkon, ada yang mau dimanapun, terserah. Yang penting bisa fokus, karena inti utamanya adalah mengkhususkan waktu dan tempat untuk berterkoneksi dengan Tuhan. Yang berikutnya, berapa lama sih saat teduh? Kalau langsung dibilang begini, mesti 1 jam. Karena ada firman Tuhan berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga denganku 1 jam saja? Sementara Bapak Ibu belum terbiasa. Ntar Bapak Ibu bingung kalau pas saat teduh. Puter lagu udah, nyanyi udah, doa udah, bahasa roh udah, doain tetangga udah, doain bos udah, doain segala macam sudah, mau apa lagi? Doain bangsa dan negara, Indramayu, Cirebon, Tegal, Pemalang, lu sebutin deh tuh kota-kota di Indonesia. Udah masih belum 1 jam. Ya gak mungkin kan Bapak Ibu. Tidak wajib 1 jam. Mulailah dulu dengan 10 menit, mulailah dengan 15 menit. Nanti pelan-pelan ketika Bapak Ibu sudah mengalami yang tadi dinyanyikan, sungguh indah bersamamu. Bapak Ibu udah gak bakal lihat-lihat jam. Malah kadang-kadang gini, gue belum puas nih. Tapi udah mesti mandi karena mau ke kantor, mau ngejar kereta lah, mau ngapain tahu lah. Aduh mesti buru-buru nih, udah mepet, udah telat. Saking sudah melaksanakan indahnya, malahan gak pengen udahan. Saya rindu jemaat GMCC saat teduh bukannya gini. Ya udahlah mesti saat teduh. Mungkin awalnya begitu. Tapi lama-lama begitu merasakan indahnya yang tadi. Bapak Ibu malah gini, gak usah disuruh, gak usah diancem, gak usah diingetin Bapak Ibu nyari. Karena tanpa saat teduh Bapak Ibu gak bisa ngelewatin hari. Sampai di titik situ. Kalau jemaat GMCC sudah di situ, waduh itu luar biasa banget. Berikutnya, ngapain sih saat teduh? Biasanya kita nyanyi ya Bapak Ibu ya, nyanyi nyembah Tuhan. Bukan nyanyi pelangi-pelangi ya, bintang kecil, ketahuan umurnya ya, kan nyanyi bintang kecil ya sama pelangi-pelangi. Ya nyanyi lagunya tentunya yang pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya sukanya lagu praise, silakan. Saya sukanya lagu worship, menikmati hadirat Tuhan sambil menangis, sana. Bebas, tapi suara saya suka miring-miring Ci. Kucing aja pusing dengar saya nyanyi. Ya gak apa-apa, kan kucing yang pusing bukan Tuhan. Gak masalah. Kalau kita nyanyi di gereja suaranya jelek, yang terganggu paling sebelah kita. Ya paling dia aduh nih besok-besok jangan duduk sebelah dia deh, pusing kepala gue kalau lagi present worship gitu ya. Udah suaranya nadanya kemana-mana, berisik gak enak, merusak hadirat Tuhan. Rasanya begitu ya. Tapi kalau di rumah Bapak Ibu sama Tuhan, Tuhan gak bakal mengomentari terganggu dengan suara Bapak Ibu. Tidak, sebab suaramu Dia yang ciptakan. Yang penting hatimu tertuju kepadanya. Oh saya nggak bisa nyanyi nih, pengen sambil dengar Spotify, sambil nonton YouTube, dengar lagu-lagu pujian penyembahan, boleh nggak? Boleh. Yang penting hatimu, pikiranmu, fokusnya cuman sama Tuhan. Karena ini judulnya saat teduh. Jelas ya? Lalu setelah nyanyi-nyanyi, nyembah Tuhan, ngapain lagi? Doa. Apa sih doa? Sudah pernah dibahas beberapa bulan yang lalu. Kita menyampaikan isi hati kita sama Tuhan. Tuhan saya lagi pusing. Tuhan masa depan anak saya gimana? Tuhan saya sakit. Tuhan saya lagi udah gak ada solusi. Saya stres. Sampaikan itu semua. Setelah selesai menyampaikan itu semua, ngapain lagi? Sudah pernah diajarin juga. Diam, duduk dengar. Apa jawaban Tuhan? Tuhan itu bisa bicara, tapi memang paling umum dia bicara lewat apa? Firman Tuhan. Aduh pinter banget. Jemaat GMCC 2 ya, koordinatornya harus bangga nih bisa jawab semua, luar biasa. Tuhan bicara lewat firman-Nya. Dan ketika kita baca firman Bapak Ibu, tangkap betul-betul apa yang Tuhan ngomong lewat firman itu. Ya, perubahan hidup kita, pertumbuhan iman kita sangat sekali lagi catat, sangat ditentukan seberapa kita duduk diam dan nangkep isi hati Tuhan. Sangat.
Kalau Bapak Ibu bilang gini, saya ini saat teduh mah udah paham, mohon maaf jangan khotbah ini nggak menarik, saya remeh banget. Hidup berubah nggak? Itu dulu. Kalau kita betul-betul jalanin saat teduh dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa yang benar, sesuai dengan ekspektasinya Tuhan, percaya deh, saat teduhmu tuh mengubah hidupmu banget. Banget. Karena Tuhan tuh bisa bicara banyak banget lewat saat teduhmu. Yes. Bahkan kalau Bapak Ibu rajin, rutin terus deh, bulanan, tahunan lakukan. Kadang-kadang Tuhan bisa menyingkapkan hal-hal yang Bapak Ibu gak pernah dengar di khotbah. Gak pernah dengar. Tapi begitu di rumah Bapak Ibu saat teduh, tiba-tiba Tuhan bisa bilangin dan Bapak Ibu tercengang-cengang. Kok bisa begini ya? Kok Tuhan bisa jelasin saya begini ya? Saya gak pernah paham ini, tapi Tuhan berikan saya pengertian. Oh iya. Tuhan itu Allah yang sangat personal, bisa bicara sama setiap kita pribadi lepas pribadi, gak ada hubungannya sama pintar sama bodoh. Cuman mungkin orang bilang gini, ya kamu pintar kali jadi kamu menangkap mengerti firman yang ruwet itu. Gak ada hubungannya Bapak Ibu. Tuhan itu bisa bicara sama kita, ngerti banget caranya bicara sama kita. Karena kita ini anaknya. Bapak atau ibu adalah pribadi yang paling bisa bicara sama anaknya walaupun orang lain gak ada yang paham. Bapak Ibu pernah gak ngobrol sama anak kecil yang baru mulai bisa ngomong? Apa? Apa dek? Apaan sih? Tapi mamanya bilang gini, mau beli citato. Kagak ada citatonya tadi dia ngomong. Kok maknya paham? Tahu kenapa? Karena itu maknya. Paham Bapak Ibu? Mau kita pinter, bodoh, penangkapannya lambat atau apapun itu. Tuhan adalah pribadi yang sangat bisa bicara sama kita. Asalkan kita mau. Baca firman-Nya betul-betul, Tuhan kasih saya pengertian. Saya mesti apa dari firman ini? Rutin baca Alkitab setiap hari itu sih nggak bisa enggak Bapak Ibu. Mesti punya. Dan saya enggak punya keberanian untuk bertanya kepada Bapak Ibu. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu yang baca firman Tuhan tiap hari? Enggak berani saya. Kenapa? Karena saya takut shock melihat responnya. Bener saya takut. Ntar yang angkat tangan satu lagi bingung saya jadinya gitu ya. Bapak Ibu wajib baca Alkitab setiap hari. Tidak mungkin bisa kenal Tuhan, tidak mungkin bisa kuat menghadapi dunia dengan segala keruwetannya kalau baca aja ogah. Dan selalu ada orang yang punya alasan gini, kamu kan suka baca, saya gak suka baca. Kamu kan orang baca, saya gak suka. Ini gak ada masalah suka atau gak suka, orang baca apa orang gak baca. Lu bisa baca apa enggak gitu, kalau gak bisa baca saya gak bisa ngomong. Tapi kalau lu bisa baca, harus baca firman. Saya bukan suruh baca buku tebel sampai segudang gitu, bukan. Sehari sepasal nggak bisa baca, itu agak bingung saya. Sepasal aja. Nanti sepasal nggak cukup, 2 pasal. Lanjut 3 pasal, terus saja. Oh maaf ibu jangan galak-galak. Saya sudah baca Alkitab dari depan sampai paling belakang bu, Kejadian sampai Wahyu. Puji Tuhan pak, udah selesai ya, baca lagi sekarang dari awal. Itu yang saya bakal bilang. Kok baca lagi kan udah habis, baca lagi. Nanti kalau udah habis lagi, ulang lagi dari awal, baca lagi. Sampai kapan bu kita baca berulang-ulang? Sampai dipanggil pulang Tuhan. Selama belum dipanggil pulang Tuhan, baca lagi, ulang, baca lagi. Bapak Ibu yang udah baca firman berkali-kali, pasti pernah ngalamin gini. Udah lewat nih, udah pernah baca 4-5 kali nih. Tiba-tiba pas lagi baca lagi kisah itu, tiba-tiba Bapak Ibu bisa gini. Kok bisa ada begini ya? Kok gak ada pernah inget lu dulu pernah baca ada kejadian begini? Pernah gak Bapak Ibu begitu? Kenapa? Karena ya otak kita kan nggak sesempurna itu. Kadang-kadang baca pun Tuhan bisa membukakan hal baru. Ada hal yang tiba-tiba dulu gue baca ini dapatnya ini. Tiba-tiba gue baca lagi dapatnya beda. Bisa nggak? Bisa. Baca firman Tuhan. Harus. Perubahan hidupmu, pertumbuhanmu, kekuatan kamu punya iman dan segala macam itu sangat relate dengan ini. Nggak mungkin ada orang yang saat teduhnya super strong. Tapi dia gundah gulana berbulan-bulan sampai lama gak selesai-selesai. Gak mungkin Bapak Ibu. Gak mungkin. Karena nanti deh jawabannya akan ada di berikutnya. Lanjut dulu ya. Baca firman lalu catat dapat rema apa. Kenapa? Karena kita ini suka lupa. Minggu lalu khotbahnya apa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. HP. Ambil garuk-garuk. Udah garuk-garuk pinggang, garuk-garuk kepala, belum inget juga. Kita ini tukang lupa. Makanya perlu dicatat. Itu hal-hal simpel tentang saat teduh. Nah, saya sekarang baru masuk intinya.
Alasan dan manfaat saat teduh. Orang zaman sekarang kalau nggak ada manfaatnya orang nggak mau lakukan. Itu orang. Benefitnya apa buat saya? Kalau nggak ada benefitnya ogah. Itu manusia zaman sekarang. Oke, kita mulai yang pertama. Kenapa alasan dan manfaat saat teduh? Kita buka Markus 1 ayat 35. Oh, ini ayat harus kalau pas bahas saat teduh. Always. Markus 1 ayat 35 bilang begini. Pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia, yaitu Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kalau Bapak Ibu dari tadi dengerin, ayat ini sangat relate dengan apa yang saya sampaikan. Pagi-pagi benar, pergi ke tempat sunyi, berdoa di sana. Yesus melakukan ini. Ini teladan yang diberikan Yesus. Jadi alasan kenapa kita saat teduh adalah yang pertama, ikutin teladannya Yesus. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, sadarkah Bapak Ibu bahwa hidup kita yang sementara di dunia ini tujuannya cuma satu. Makin hari makin seperti Yesus. Makin seperti Yesus, itu doang tujuannya selama kita hidup di bumi ini. Nah, Yesus sendiri menunjukkan teladan yang luar biasa. Yaitu dia sendiri tahu bahwa dia perlu saat teduh. Dia perlu ngobrol sama Bapaknya. Dia perlu kekuatan itu setiap hari. Bapak Ibu lihat hidup Yesus waktu di muka bumi. Keren gak hidupnya? Gak pernah bikin dosa. Dicobai tapi tidak jatuh. Sestrong itu dia. Dia tidak pernah bikin aneh-aneh. Dia ikut kehendak Bapaknya. Hidupnya tidak panjang tapi maksimal menggenapi rencana Tuhan. Orang sih ya waktu itu ya. Orang sekeren itu saat teduh. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu sudah lebih keren dari Yesus, nggak usah saat teduh. Lupakan khotbah hari ini, abaikan. Lupakan, udah pulang gak penting, ini gak penting. Tapi kalau Bapak Ibu merasa masih jauh dari levelnya Yesus, masih on progress menuju mirip Yesus, tapi perjalanannya masih panjang. Berarti Bapak Ibu dan saya sangat perlu yang namanya saat teduh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya boleh minta pemain keyboard kalau ada. Yang kedua, untuk mendengar suaranya dan memahami kehendaknya. Buka firman Tuhan yuk. Yesaya 50 ayat 4 yang B. Yesaya 50 ayat 4 yang B bilang begini. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ada kata pagi lagi. Memang rekomendasinya pagi Bapak Ibu. Jadi ngomong kasarnya begini ya. Setiap pagi Tuhan tuh kayak bersihin telinga kita. Ngapain? Supaya kita bisa denger. Denger apa sih? Suaranya. Kehendaknya. Bapak Ibu sadarkah bahwa dunia ini tuh begitu berisik. Riuh. Dan sedang menuntut perhatian Bapak Ibu. Dengerin saya, ini penting. Ntar ada yang lain lagi bilang, dengerin saya, ini yang benar. Ada yang bilang lagi, ini perlu atensi kamu loh, kamu perlu perhatikan ini loh. Nanti ada lagi, yang ini juga mau loh, ini saya harus perhatikan juga. Saya harus luangkan waktu, pemikiran, konsentrasi juga ke sini. Semua menuntut perhatian. Dan kalau kita tidak meluangkan, menghususkan waktu untuk dengar Tuhan dulu, kita akan mudah banget terombang-ambing terbawa arus dunia, sudah pasti. Dan kalau kita ngikutin apa kata dunia jauh lebih banyak daripada kita mau duduk diam dan dengerin Tuhan, kita nggak akan makin mirip Yesus. Kita akan makin mirip dunia ini, itu sudah pasti. Contoh, kalau dunia ini bilang bahwa yang paling penting itu adalah follower. Hidup nih harus penuh inspirasi, harus menginspirasi orang lain. Berarti yang kita pegang apa? Orang suka kita, orang senang sama kita, follower Instagram kita, follower TikTok kita, yang like postingan kita itu nomor 1. Ini saya nggak ngomong kalau influencer ya, kalau influencer beda soal. Tapi mungkin itu jadi yang penting sekarang hari-hari ini. Semua orang berlomba-lomba ke sana. Terus kalau misalnya ternyata ada seorang ibu sederhana, biasa. Follower Instagramnya cuma 5. Suaminya, papanya, ibunya, anaknya, kucingnya. Nah terus gak penting banget kayaknya hidup dia ini. Follower Instagramnya cuma 5. Tapi ternyata dari ibu ini lahir seorang anak yang follower Instagram dia itu yang salah satunya. Yang hidupnya benar,
dididik benar sama ibu ini, anak ini cinta Tuhan, kelak besar anak ini jadi berkat buat banyak orang. Apakah ibu ini hidupnya gak signifikan? Signifikan Bapak Ibu. Penilaian Tuhan tentang hidupmu maksimal atau tidak, sukses atau tidak, bukan saldo rekeningmu. Tapi apakah kita maksimal menggenapi rencananya dalam hidup kita? Gak ada hubungannya sama jumlah follower, jumlah like, apapun itu. Atau saldo rekening gak ada hubungannya. Tapi kita akan sulit menerima itu kalau kita gak pernah dengerin Tuhan. Karena yang kita pakai adalah filsafat, filosofi dunia. Apa yang dunia anggap penting itu kita anggap penting. Kalau enggak penting semua itu. Kita perlu duduk diam, dengerin, dipertajam, dibersihin tuh kupingnya. Supaya apa? Denger apa kata Tuhan. Tahu kehendaknya, tahu isi hatinya. Kalau gak pernah duduk diam gak akan bisa. Dunia itu begitu berisik. Semuanya berisik, suruh begini, ikut saya, oh gitu ya, oh oke, bener gak ya? Kalau kita gak pernah dengerin Tuhan, kita gak akan pernah jadi makin mirip Tuhan. Tidak akan. Yang ketiga, ulang lagi ya, alasan buat kenapa kita satu dulu. Tadi pertama apa? Untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yang kedua tadi apa? Untuk mendengar suaranya dan untuk memahami kehendaknya. Yang ketiga sekarang, untuk dipenuhi dengan segala yang baik dari Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu sayang sama kita. Kalau dia sayang, dia tuh pingin menumpahkan, memberikan, mencurahkan semua yang baik yang dia punya. Sadarkah Bapak Ibu akan hal itu? Tuhan tuh menanti-nantikan saatnya dan waktunya pingin kasih kamu semua yang kamu butuhkan. Saya beri contoh, Bapak Ibu yang pernah punya anak kecil ya. Kalau Bapak Ibu lihat dia galau, ini anak kamu sayang, dia galau. Responmu apa? Biarin saja. Semua orang punya bebannya sendiri-sendiri. Pikulah bebanmu. Gitu kita sama anak. Enggak. Kalau lihat anak kecil, anak kita yang kita kasih galau, apa yang kita lakukan? Kamu kenapa? Betul? Ada masalah apa? Pernah sekali anak saya tuh anak rutin. Kalau ke sekolah gak pernah jadi isu. Tapi ada satu hari dia berangkat ke sekolah dengan begitu berat dan lambat. Saya sampai bingung ini mau bagaimana nih. Sementara saya orang waktu. Cepetan, telat nih, cepetan ayo. Ini tapi kenapa slow motion begini? Ada something wrong. Oke, pergi ke sekolah. Di jalan juga mukanya galau. Saya tanya, kamu tuh kenapa? Habis ngedrop dia saya mau ke kantor nih. Ini PR saya 2 nih, target jam saya 2 nih. Ke sekolah, ke kantor. Terus pas di jalan dia bilang, dia ada keluh kesah, begini dan begitu dan galau. Tapi saya gak ngerti duduk permasalahannya apa. Akhirnya pas sudah mendekat ke sekolah, saya merasa ada suatu hal yang berat dan saya tanya sama dia. Jadi ini mau sekolah apa enggak? Saya tanya. Terus dia bilang ini, boleh gak pulang aja? Karena dia bukan model males yang ada isu males-malesan gak jelas. Saya bilang oke, kita pulang. Udah nyampe sekolah, pulang lagi dong. Mukanya masih galau. Sampai rumah. Saya ini orang paling anti telat Bapak Ibu. Apalagi ke kantor, saya gak pernah mau telat. Jadi ini isu buat saya sebenarnya. Tapi saya tahu apa yang penting karena ini anak saya. Itu sampai rumah saya tanya gini. Kamu mau ngobrol sama mama atau mau beresin sendiri, mau tenang, mau mikir sendiri? Kalau kamu mau tenang mikir sendiri, saya akan pergi ke kantor. Sebab dengan cara ke kantor terus pulang lagi, ini gue udah telat judulnya gitu. Saya akan tinggal kamu kalau kamu butuh waktu sendiri. Tapi kalau kamu mau ngobrol, I will stay here with you. Terus anak saya bilang, aku mau ngobrol mah. Oke. Saya udah gak mikirin bos saya udah gak mikirin saya telat. Saya duduk, saya ngobrol. Dia cerita segala macam, dia nangis ini itu. Itu jadi prioritas saya. Kenapa? Ini anak saya. Paham Bapak Ibu? Kita sering kan sebenarnya punya masalah kehidupan, ya gak? Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah ngerasa capek hidup? Jujur aja, saya capek banget hidup Tuhan. Pernah? Berapa banyak yang pernah capek hidup sampai bilang gini sama Tuhan. Tuhan, aku capek banget Tuhan. Gak bisa ngadepin besok. Boleh gak aku pulang aja? Ada yang pernah mikir gitu? Saya tanya ini di semua ibadah dan selalu ada yang angkat tangan. Capek jalanin hidup. Berat.
Bapak Ibu tahu salah satu solusi utama yang sebenarnya Bapak Ibu perlu lakukan ketika kita capek. Cari Tuhan. Bukan cuma gini loh, lagi di mobil, aduh Tuhan saya capek. Bukan, tapi benar-benar ambil waktu, Tuhan ini gimana? Saya gak bisa lagi, saya udah gak kuat, saya pengen mati Tuhan. Tolong saya, kalau Tuhan gak tolong saya gak bisa. Cari. Karena ketika kita cari, Tuhan tuh udah siap gini, kamu mau apa? Kamu kenapa? Saya bisa kasih apa sama kamu? Itu kita sama anak begitu. Tuhan juga begitu. Cuman kerap kali kita nggak nyari. Gimana dia mau kasih? Kita butuh kekuatan, kita nggak nyari Tuhan. Gimana Tuhan mau kasih kekuatan? Firman Tuhan, Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 bilang begini. Yesaya 40 ayat 30-31 bilang gini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang kuat, orang muda bisa jatuh, bisa lesu. Tapi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita beroleh kekuatan baru. Mungkin Bapak Ibu bilang gini, masalah gua real, nyata. Ya tahu Bapak Ibu, tahu. Ini juga orang, ini juga real, punya masalah. Tapi Tuhan itu juga nyata. Tuhan itu bukan hayalan. Selain dia memberikan kekuatan, kasih, penghiburan, dia bisa kasih jalan keluar, yes. Dia bisa bikin mujizat, iya. Bisa. Cari dia dulu. Dapatkan kekuatan itu, dapatkan tuntunan itu. Firman Tuhan bilang di Mazmur 90 ayat 14. Mazmur 90 ayat 14 bilang gini. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Bapak Ibu, ada kalanya hari-hari itu berat. Yes, banyak cicilan jatuh tempo. Betul Bapak Ibu. Pagi cari Tuhan dulu. Ada kalanya hari itu kita bakal banyak kerjaan, banyak kepusingan, banyak resiko. Ada masalah yang mesti dihadapin. Cari Tuhan, kenyangkan dirimu dulu. Dengan kasih setia Tuhan di pagi hari. Supaya kamu kuat hari itu. Supaya kamu jalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Betul? Kalau kasih istri kagak. Coba Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, malam-malam bikin kesel istrimu. Bikin dia emosi, bikin dia sakit hati. Besok pagi lu gak makan, gak disediain makan. Kenapa? Sebab kasihnya masih kasih yang kemarin. Dia masih sebel sama lu, masih muak ngeliat muka kamu. Itu gitu. Tuhan gak begitu. Kasihnya baru setiap pagi. Kamu betapapun kamu mengecewakan Tuhan kemarin, besok pagi dia datang dengan kasih yang sempurna. Gak ada pribadi yang kayak begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah ngalami, tahu Tuhan sebegitunya, tidak ada alasan untuk tidak cari dia. Kenapa? Karena kamu senang cari Tuhan. Mencari Tuhan tuh jadi kebutuhan kamu. Kamu gak bisa jalanin hari itu kamu belum ketemu Tuhan dulu. Yuk cari Tuhan. Yang terakhir, kalimat yang sangat disukai dan menginspirasi jemaat. Yang terakhir, kenapa sih kita mesti saat teduh? Untuk meresponi kerinduan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sayang sama seseorang, Bapak Ibu pingin deket sama dia. Setuju gak? Enggak, bingung. Kalau Bapak Ibu sayang sama seseorang, pingin deket. Setuju? Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang pernah kangen sama yang seseorang yang Bapak Ibu sayang? Yang pernah kangen? Saya gak berani komentar deh Bapak Ibu ya, bingung saya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang punya orang tua, tapi orang tuanya udah gak ada. Udah dipanggil pulang Tuhan. Pernah kangen gak? Pernah kangen? Pingin banget ngobrol lagi sama papa atau sama mama. Tapi udah gak bisa kan? Pernah ngerasain kangen sampai sakit dadamu? Atau Bapak Ibu yang punya anak. Waktu kecil nempel banget sama Bapak Ibu. Anak kecil gitu ya. Mama, papa.
Coba udah gede, ke sekolahan, baru kita mau begini aja. Jangan. Harga diri, harga diri. Nanti aja di rumah, di sini jangan begini-begini, jangan. Kenapa? Udah gede. Kalau bapak ibu yang anak-anaknya udah gede dan udah mulai punya kehidupan sendiri, udah sibuk. Apalagi udah nikah, tinggalnya gak bareng. Ketemu aja jarang. Ada yang pernah nonton How to Make Millions Before Grandma Dies? Si amah-amah itu. Aduh, tiap hari Minggu pakai baju bagus, masak-masak demi nunggu anaknya datang. Kadang anaknya gak datang. Rindu. Bapak Ibu, Tuhan itu rindu punya hubungan sama kita. Yes, kita yang suka gak rindu. Padahal Tuhan rindu luar biasa ngobrol deket sama kita. Saya tutup dengan sebuah cerita. Saya ini orang kerja ya Bapak Ibu ya. Tiap hari saya ke kantor. Dan saya yakin Bapak Ibu setuju bahwa seberat apapun harimu dalam bekerja, macet lah jalanan, atau kalau naik kendaraan umum disikut-sikut orang, disodok orang, apapun lah itu, kerjaan pusing, diomelin bos, apapun. Tapi begitu secapek apapun Bapak Ibu, begitu pulang ke rumah, ngelihat anakmu, capeknya hilang, setuju gak? Itu yang saya rasakan. Kalau saya pulang sampai rumah, saya buka gerbang rumah saya, bunyi itu biasanya. Buka gerbang, saya dulu waktu anak saya masih kecil ya, Brevi ya. Sekarang juga masih kecil sih, tapi kecilan dulu ya. Sekarang juga masih kecil. Yang paham-paham aja gitu ya. Waktu dia masih kecil banget, saya setiap buka gerbang, saya akan selalu melihat wajahnya. Kalau nggak di jendela kamar, di jendela ruang tamu. Karena ada duanya, jendelanya cuma ada dua itu. Dia akan buka jendela dan menatap saya. Kalau dia lihat saya yang masuk, dia akan gini, mama pulang, sambil mumbul-mumbul. Karena kalau di kamar dia butuh lompat baru bisa kelihatan seluruhnya mukanya. Sampai dia makin besar dan tinggi dia tidak perlu mumbul-mumbul lagi karena sudah kelihatan. Mama pulang. Baru beberapa minggu yang lalu saya pulang ke rumah dan dia ada di kamarnya lagi main komputer. Begitu saya buka pintu saya ingat tuh peristiwa itu. Lalu saya bilang sama dia, Brevi masih ingat gak? Dulu waktu kamu masih kecil. Kalau tiap mama pulang kerja, kamu pasti buka jendela. Lalu bilang, mama pulang. Kok sekarang enggak? Kayak gitu dong. Dia keluar dari meja komputernya, mama pulang. Dan saya lihat agak aneh dilihat-lihat ya. Nggak cocok ya, udah 18 tahun mama pulang agak bingung sih ya. Cuman bercanda doang ya Bapak Ibu, bercanda aja. Saya cuman mau lucu-lucuan aja sama dia. Dan Bapak Ibu ada satu momen di dalam hidup kami, umur 4 tahun waktu itu Brevi. Saya pulang kerja gak bisa langsung pulang Bapak Ibu. Kenapa? Mau cool. Oke. Biasanya saya rutin pulang, saya jarang tiap hari sibuk pulang malam, saya gak demen. Saya selalu mau langsung pulang, kenapa? Saya senang menikmati waktu bersama anak saya dan suami saya, karena saya kerja. Nah hari itu saya gak bisa pulang, karena ada cool yang harus saya pimpin. Pulang kerja, waktu coolnya masih ada lowong, saya mampir ke mall. Khas ibu-ibu, begitu di mall saya lihat orang jual sepatu anak-anak. Sepatunya bagus, saya lihat cocok sama anak saya. Pasti dia seneng, belilah saya sepatu itu. Terus saya telepon Brevi, saya bilang, Brevi, mama gak bisa langsung pulang, mama mau cool, pulangnya malam. Tapi mama beli sepatu loh. Di sini ada yang jual sepatu. Sepatunya bagus. Ada gambarnya. Mahal loh sepatunya. Mama beli. Tapi mama sayang sama Brevi. Brevi pasti suka. Nanti pulang mama bawa ya sepatunya. Dan jawaban dia cuma iya. Ya saya kecewa lah ya. Kita udah heboh-heboh ya kan. Terus saya bilang ini, kok cuma iya? Ini sepatunya bagus loh, gak main-main loh beli sepatu ini. Terus dia bilang ini, saya bilang ini, kamu gak seneng ya mama beli sepatu? Dia jawab gini, seneng sih. Tapi aku maunya mama pulang. Aduh, sakit hati saya Bapak Ibu. Karena saya gak bisa pulang. Saya bilang sama dia, mama gak bisa pulang, maaf ya.
Mama cool. Jadi pulangnya pasti malam. Besok baru langsung pulang. Hari ini gak bisa. Tapi nanti malam mama bawa sepatu bagus buat kamu. Oke, kata Brevin. Bapak Ibu, sepatu bagus tidak pernah bisa menggantikan kehadiran mama. Bapak Ibu mungkin rajin datang ibadah ke sini. Bagus gak? Bagus. Di tengah-tengah banyaknya tempat ibadah lain yang lebih oke, Bapak Ibu mesti ngantri lift dan sebagainya, datang lebih awal. Bapak Ibu rajin datang ibadah. Bagus. Bapak Ibu rajin pelayanan, habisin waktumu, uangmu, tenagamu, berkorban banyak untuk pelayanan. Bagus gak? Bagus. Bapak Ibu rajin memberikan persepuluhan, persembahan, misi, bla bla bla. Bagus gak? Bagus. Tapi saya mau bilang, itu semua tidak pernah bisa menggantikan waktumu berdua sama Tuhan. Gak bisa. Kalau Bapak Ibu pernah kangen sampai sakit, Tuhan sering kayak gitu sama kita. Kerap kali Tuhan bukan sakit karena kita jatuh bangun dalam dosa. Kerap kali Tuhan sakit karena ketika Dia rindu, kitanya sibuk. Dan saat itu yang Tuhan ngomong sama saya, Bapak Ibu. Habis tutup telepon, pinginnya saya pulang. Tapi saya gak bisa, ini tanggung jawab saya seminggu sekali. Saya keluar ke lobi, nenteng sepatu. Pingin lanjut ke tempat cool. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya demikian. Aku juga sering sedih kayak gitu, kata Tuhan. Karena ketika aku rindu kamu, kamu sibuk. Bapak Ibu, masih ingat cerita Marta dan Maria? Ketika Yesus datang ke kotanya, Marta sibuk ngurusin makanan segala macam. Itu baik, gak ada yang salah dengan sibuk menyiapkan makanan. Tapi Maria cuma duduk dengerin Yesus, pengen dengerin Yesus ngomong apa. Lalu Marta bilang, Tuhan repot nih urusin makan. Tuh kasih tahu tuh, dia enak-enakan aja duduk-duduk. Kata Tuhan, Marta, kamu menyibukkan diri dengan banyak perkara. Sedangkan Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Yang gak akan pernah bisa diambil darinya. Yaitu dengerin Tuhan, punya hubungan sama Tuhan. Bagi Tuhan nomor satu, hubungan. Kamu kerja yang rajin perlu gak? Ya harus. Saya bukan bilang kita gak usah kerja. Kamu sekali waktu pergi liburan boleh gak? Iya harus, gak liburan tak stres. Kamu kebaktian, oh ya harus kebaktian. Tapi ingat, ada satu hal yang pernah kamu boleh lupakan. Karena itu nomor satu seharusnya di hidupmu. Cari Tuhan. Saat teduh, khususkan waktu dekat sama Tuhan. Bolehkah siang hari ini Tuhan kembali menemukan orang-orang yang tadinya dekat tapi sekarang jauh. Orang-orang yang tadinya punya hubungan dengan Tuhan, sekarang sudah teralih dengan banyak masalah dan kesibukan hidup. Yuk datang. Waktu COVID selesai, kita mulai bikin ibadah di sini. Saya masih ingat banget. Ibadah terbatas, cuma sedikit kursinya jarang-jarang, pasti pakai masker. Dan saya waktu itu melayani di sini, khotbah. Saya masih ingat tuh. Dan waktu lagi khotbah, tiba-tiba saya ngerasa banget rindu yang sakit banget di hati saya. Dan saya tahu pada siang hari itu saya sedang merasakan sakit hatinya Tuhan, merindukan banyak jemaat. Dan pada momen itu saya sadar betul ada banyak jemaat Tuhan yang betul-betul terkoneksi hatinya sama Tuhan hanya ketika waktu ibadah. Sehingga waktu COVID dan tidak ada ibadah, hilang semua itu, orang-orangnya pada kemana. Bukan hilang maksudnya gimana ya, tapi gak datang ke Tuhan. Itu sebabnya Tuhan rindu, orangnya mana? Anaknya mana? Saya mau mencurahkan kasih saya mau mencurahkan pertolongan saya mau memberikan kekuatan, saya mau memberikan tuntunan, saya mau memberikan arahan. Kamu jangan ke sana, itu bahaya. Tapi orangnya gak pernah ada waktu mau dengerin. Kalau kita scrolling IG punya banyak waktu, nonton TikTok punya banyak waktu.
Masa sih gak bisa beri waktu sedikit buat Tuhan? Yuk jangan biarkan Tuhan tenggelam dalam rasa rindu yang menyakitkan itu. Buat yang pernah ngerasain sakitnya rindu yang tidak bisa terrealisasi, jangan biarkan Tuhan mengalami begitu. Datang ke Tuhan, kembali menikmati kasih-Nya, responi kerinduannya. Amin. Saya undang hamba-hamba Tuhan. Kita doa sebentar Bapak Ibu. Ambil komitmen kembali untuk menikmati Tuhan. Bapa, biar siang hari ini Kau menemukan kembali anak-anak-Mu yang hilang, yang sibuk, yang sudah lupa untuk mencari Tuhan secara khusus. Thank you God. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa merindukan sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku Puaskan kerinduan-Mu Tuhan. Engkau. Ini kami, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kaulah hasrat hati kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu menikmati Engkau Tuhan. Sebab Engkau kekuatan dan perisai kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Nikmati waktumu sama Tuhan. Abaikan kiri kananmu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sebab Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
segalanya bagiku. Kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami pulang Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Segala rancangan si jahat, kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami pulang kami siap terima berkat-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa melalui anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita percaya sama-sama katakan amin. Berikut adalah pengumuman GMCC sepekan. Hadirilah malam pujian penyembahan di Rumah Doa GBI GMCC, Rabu, 31 Juli 2024, di Gajah Mada Tower lantai 12A, pukul 19 WIB. Mari alami jamahan dan kuasa Allah bersama-sama. Rayon 1C akan membuka kelas bimbingan pranikah secara online melalui Zoom. Kelas akan dimulai tanggal 8 Agustus 2024 pada pukul 18.30 sampai pukul 21.30, sebanyak 8 kali pertemuan. Untuk pendaftaran hubungi nomor berikut ini. Mari bergabung dalam Azusa Prayer Tower, 24 jam, melalui Zoom, dengan Zoom ID, 89182210422, dengan password Unity. Sekian pengumuman GMCC sepekan, Tuhan Yesus memberkati.